Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sugiarto, NIM 13122000017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum di Indonesia. Nah, hukum di Indonesia digolongkan menjadi 5, yaitu terdiri dari sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu, dan tempat berlakunya. Nah, berdasarkan sifatnya, hukum bersifat memaksa atau imperatif, yang artinya hukum yang dalam keadaan apapun harus dan mempunyai sifat paksaan secara mutlak. Kemudian hukum juga bersifat mengatur atau fakultatif, yang artinya hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang sifat hukum di Indonesia. Kemudian penggolongan kedua yaitu daripada hukum, yaitu isi atau materi hukum. Nah, isi daripada hukum ini juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau bisa disebut dengan atau warga negara. Nah, hukum publik ini juga terdiri dari hukum tata negara atau HTN, hukum administrasi negara atau HAN, hukum pidana, dan hukum acara. Nah, hukum HTN ini sendiri mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antar negara. Sedangkan hukum administrasi negara atau HAN ini mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak, dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Kemudian hukum pidana ini mengatur perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh suatu negara. Nah, kemudian hukum acara. Hukum acara ini mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang dalam menegakkan hukum material. Nah, itu adalah salah satu pembagian dari hukum publik. Kemudian hukum privat. Hukum privat ini yaitu mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum, kemudian badan hukum dengan badan hukum. Nah, hukum privat ini terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang isi daripada hukum di Indonesia. Kemudian penggolongan ketiga yaitu bentuk daripada hukum. Hukum terbentuk dari dua bentuk, yaitu pertama hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang ditulis atau dicantumkan dalam undang-undang. Contohnya hukum pidana atau hukum KUHP. Kemudian hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Contoh hukum adat dan hukum kebiasaan. Nah, itu adalah penjelasan tentang bentuk hukum di Indonesia. Kemudian golongan yang keempat yaitu waktu berlakunya suatu hukum. Di sini terbagi menjadi beberapa waktu, yaitu yang pertama ius constitutum, yaitu hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang. Kemudian ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau hukum yang masih direncanakan. Nah, hukum ini berlaku di masa yang akan datang. Kemudian hukum antar hukum atau HAM. Nah, hukum ini berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Tidak mengenal batas waktu, berlaku selama-lamanya terhadap siapapun di seluruh tempat.
Nah, itu adalah penjelasan sedikit dari uh, waktu berlakunya suatu hukum. Kemudian yang terakhir yaitu wilayah berlakunya suatu hukum. Nah, di sini ada beberapa pembagian dari penjelasan wilayah berlakunya suatu hukum, yaitu yang pertama lokal, yaitu berlaku pada daerah tertentu seperti perda, keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota. Kemudian berlaku secara nasional, yaitu berlaku di negara tertentu seperti peraturan. Kemudian berlaku secara internasional, yaitu berlaku di dua negara atau banyak negara atau bentuknya perjanjian nasional seperti NATO, seperti ASEAN, WHO dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu sedikit penjelasan tentang wilayah berlakunya suatu hukum. Nah, oke teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan tentang klarifikasi dan konsep-konsep dasar dalam hukum di Indonesia. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah lebihnya kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.